Puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan pembacaan kita pasal yang ke-7. Pembelaan Stefanus adalah khotbah Stefanus yang terakhir sebelum mereka merajam Stefanus dengan batu sampai mati. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus itu berdiri dengan lantang untuk mengingatkan seluruh mahkamah agama. Di dalamnya ada imam besar. Dia mulai meriwayat seluruh perjalanan orang-orang Israel dari Mesir, diingatkan kembali, dan seluruh perjalanan itu ketika disampaikan, maka ada satu nubuatan yang diucapkan oleh Stefanus ayat 17 pasal 7 berkata, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyak bangsa itu di Mesir. Makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah, makin bertambah banyak bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Ada peristiwa-peristiwa yang diingatkan oleh Stefanus, mulai dari kitab Kejadian, padahal Stefanus tidak hidup pada waktu itu, tetapi dia bisa berkhotbah begitu luar biasa dan membawa orang-orang yang mendengar khotbah itu. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-54, ketika anggota mahkamah itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka. Ada firman yang mampu menusuk hati. Ada firman Allah yang menembus segala dinding-dinding yang tebal di hati manusia. Karya firman Allah yang diurapi merupakan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Firman Allah yang disampaikan oleh Stefanus bukan karena ia ahli sejarah yang bisa membaca semua dan ingat semua dan menyampaikan dengan tidak ada yang salah, tetapi kalimat yang diucapkan oleh Stefanus adalah khotbah yang diurapi. Inilah yang dibutuhkan untuk zaman ini. Bukan sekedar hanya menyampaikan berita atau cerita atau apa yang diketahui, tapi yang dibutuhkan adalah firman yang diurapi dan firman yang mampu menembus setiap hati manusia. Anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu dan sangat tertusuklah hati mereka. Karena firman yang disampaikan dengan Roh Kudus adalah firman yang mampu mengerjakan karya Allah. Ini yang menjadi kebutuhan kita. Hari Sabtu besok kita akan mengadakan penata layanan untuk pembawa firman. Kita akan mendengarkan, kita akan mempelajari, kita akan membuat sehingga setiap pembawa firman menyampaikan firman Allah dengan baik, dengan teratur, dengan tertib. Tapi yang lebih daripada itu, diurapi Allah. Banyak kita kepengen berkhotbah, banyak kita kepengen
ingin menyampaikan firman. Tetapi harus kita ingat, firman Allah selalu bekerja sama antara firman itu dengan Roh Kudus. Sedalam kita bergaul dengan Roh Kudus, sedalam itu juga firman akan memberkati, karena diurapi oleh Roh Kudus. Ketika Filipus berada di Samaria, pasal yang ke-8, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ayat yang ke-6. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda yang diadakan, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Kembali, firman Allah yang disampaikan dengan urapan, orang banyak mendengar dan mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Kembali kita melihat bagaimana karya firman yang bekerja dengan Roh Kudus. Bahkan ayat 12, bukan cuma menerima, tetapi mereka memberi diri untuk dibaptis. Satu di antaranya, ayat 13, adalah seorang Simon yang biasanya hanya melakukan sihir. Ayat 9. Dukun-dukun, katakan begitu. Dukun-dukun juga percaya kegerakan di Samaria. Dukun-dukun juga percaya, bahkan ia memberi diri dibaptis juga. Ayat 13. Ia takjub melihat tanda dan mukjizat yang besar terjadi. Lalu Simon mencoba untuk membeli. Jadi dianggapnya, Simon menganggap bahwa kuasa yang bekerja di dalam Petrus dan Yohanes hingga dapat dilakukan tanda mukjizat dan kesembuhan-kesembuhan ilahi merupakan kuasa yang bisa dijual beli. Lalu Simon berkata, ayat yang ke-19, berikan kepadaku kuasa itu supaya aku juga menumpangkan tangan. Lalu ia beroleh Roh Kudus. Begitu herannya, takjubnya Simon melihat bagaimana kuasa yang mengurapi rasul-rasul itu membuat begitu banyak tanda mukjizat, hal-hal yang mengherankan, kesembuhan-kesembuhan ilahi. Lalu Simon berkata, berikan kepadaku kuasa, aku bayar. Berapa sih harganya? Aku bayar. Tetapi Petrus menjawab, binasalah, ayat 20, kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Petrus dengan tegas berkata, urapan Allah, karunia Allah, kuasa Allah tidak dijual belikan
sebab itu adalah karunia Allah. Simon berkata, aku beli. Yang penting aku punya kuasa. Pembelian kuasa itu sudah ada pada waktu itu, bukan hanya saat ini. Orang sedang membeli kursi untuk bisa duduk di tempat-tempat kehormatan bangsa. Dari dulu sudah ada. Bahkan dukun-dukun pun membeli kuasa. Tapi firman Allah berkata, beda antara tahta dan kuasa. Sebab karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Itu urapan Allah. Dan urapan Allah adalah karunia yang terbesar Allah untuk kita. Mengapa? Sebab hanya dengan roh Allah, dengan kuasa Allah, semua pekerjaan kita berhasil. Dan setiap kalimat khotbah yang diurapi adalah kalimat khotbah yang sanggup menusuk hati manusia. Dan itu yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Modal dari gereja Tuhan bukan setiap gelar yang ada di depan atau di belakang nama kita. Barangkali kalau orang berkata, tapi itu kan penting. Bagi sebagian orang merasa itu adalah hal yang sangat penting. Tapi bagi sebagian orang yang mengerti karya Roh Kudus akan berkata, kami mengandalkan urapan Allah untuk menyampaikan firman, bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan kuasa Allah. Bagi setiap kita yang ikut penata layanan akan sangat sadar betapa kita bergantung penuh kepada Roh Kudus untuk menjadikan setiap kalimat firman Allah menjadi kalimat yang sampai ke dasar hati kita. Kenapa? Daud yang remaja ketika melemparkan batu dari alat permainan kecilnya pengali-ali, batu itu bisa tembus sampai ke pelipis siapa? Goliat. Padahal Goliat sudah pakai helm zaman dulu, namanya ketopong. Dia sudah pakai ketopong dan cuma bagian kecil daripada pelipisnya yang masih terlihat. Tapi dengan lemparan batu dari pengali-ali Daud, batu yang dilemparkan itu bisa tembus bagian kecil yang gak tertutup dengan ketopong. Bahkan bukan cuma sekadar mental, tapi dia malah masuk ke dalam. Dan itu yang membuat Goliat yang besar raksasa itu terjerambab. Sekuat apa tenaga Daud yang kecil, masih remaja, sekuat apa dia bisa lempar batu dengan jarak yang cukup jauh, lebih dari 40-50 meter ke depan. Batu di tangan Daud itu bisa menjadi sesuatu yang begitu tajam masuk ke dalam pelipis Goliat. Kalau bukan dengan kuasa. Daud berkata, aku tidak datang dengan pedang dan tombak, tapi dalam nama Yesus
sebesar itu akan mengurapi firman Allah dari mulut kecil kita yang tidak punya arti apa-apa. Tapi kalau diurapi, maka setiap kata yang kita ucapkan, barangkali di rumah, atau di pasar, atau di angkot, atau ketemu dengan siapa saja, ketika firman Allah yang kita percakapkan itu diurapi, akan memberkati orang yang kita ajak bicara, akan memberkati setiap hati, akan mengubahkan setiap keras-kerasnya hati. Firman itu dapat tembus masuk ke dalam hati orang, karena firman Allah yang diurapi punya kuasa. Amin. Miliki ini, sehingga tidak ada satu khotbah, satu pemberitaan firman yang disampaikan dengan bercanda, dengan lelucon. Boleh apa enggak? Boleh saja. Tapi lihat tempat, lihat waktu. Firman Allah yang diurapi itu sanggup menembus hati-hati yang keras seperti apapun. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dia sanggup tembus hati orang. Paulus harus mengakui Petrus itu adalah nelayan biasa. Kata Kisah Pasal 2. Ia cuma nelayan biasa, buta huruf lagi. Tapi ketika ada orang lumpuh yang berdiri di samping Petrus, ketika ada orang lumpuh yang dari mula jadinya 38 tahun menjadi seorang lumpuh yang minta-minta, sekarang berdiri di samping Petrus, orang tidak berani berbuat apapun, sebab di dalam Petrus ada urapan Allah. Dan ketika dia berkhotbah, 3.000 jiwa, 3.000 jiwa yang diselamatkan, yang bertobat. Karena firman yang diucapkan oleh Petrus yang bodoh, yang buta huruf itu adalah urapan Allah yang tembus hati 3.000 orang, bertobat dan minta dibaptiskan. Betapa luar biasa kalau firman itu diurapi. Amin. Betapa luar biasa kalau kita tidak berdiri pada kekuatan kita, membawakan pujian, menyampaikan firman Tuhan. Permainan musik kita kalau diurapi akan berbeda artinya. Sebab apapun yang kita ucapkan, katakan, perbuat di hadapan Allah diurapi, maka semua yang kita berikan kepada Allah memberkati Allah. Bukan cuma memberkati Allah, ada orang-orang yang tersentuh hatinya. Ini yang kita perlukan. Ini yang menjadi kebutuhan kita. Ini yang menjadi sangat modal untuk setiap pelayanan adalah Roh Kudus. Terjadi pemberontakan, terjadi kemarahan, terjadi kekesalan karena ada satu kata yang harus kita ingat, karena tidak adanya Roh Allah. Tapi kalau ada firman Allah, kalau ada Roh Allah, kalau ada urapan Allah, maka di dalamnya ada kuasa yang menyertai, dan setiap hati orang akan diberkati oleh Allah. Melayani Tuhan di dalam urapan Allah. Target setiap kerinduan pelayanan, target setiap kerinduan pelayanan kita adalah urapan Allah. Kita minta itu.
kita dapat berkata kepada Tuhan, jadikan aku orang-orang yang diurapi. Amin. Banyak yang rindu melayani Tuhan. Banyak saudara yang rindu dipakai oleh Allah. Banyak saudara yang rindu ingin mendapat bagian dalam pelayanan. Tapi milikilah modal lebih dulu. Modal itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi modal itu kita peroleh ketika kita belajar merendahkan diri. Mau jadi guru sekolah minggu, apakah pemain musik, apakah pemain tamborin, apakah pembawa firman, seluruh kegiatan pelayanan itu dikerjakan hanya di dalam urapan Allah. Maka wajah bulan saya akan berubah. Sebab itu mari, teori dalam penata layanan sangat kita perlukan. Karena kita tidak boleh menjadi orang yang cuma berkata awam. Saya mengerti, saya awam. Kita memang harus punya teori. Bermain musik harus pakai teori juga. Bermain tamborin harus pakai teori juga. Penyampai firman harus ada caranya, homiletika yang kita akan dapat besok juga. Tetapi yang mengisi itu adalah pakaiannya. Tapi yang mengisi seluruh kegiatan pelayanan kita adalah urapan Allah. Yang menjadikan setiap pelayanan kita bukan gong yang berbunyi nyaring, tapi yang punya bobot kuasa. Kita perlu itu. Kejar, berusaha mencapai karunia Allah. Berusaha dengan sungguh kita mendapatkan karunia Allah. Kuasa Allah adalah roh Allah. Roh Allah adalah karunia Allah. Petrus yang bodoh, yang gak ngerti apa-apa, cuma jadi penjala ikan. Tetapi ketika Tuhan menjamah hatinya, mengubahkan dia menjadi seorang yang dikatakan oleh Yesus, kamu tidak akan menjadi penjala ikan, tapi kamu akan menjadi penjala jiwa. Tidak pakai umpan cacing, tidak pakai umpan pelet, tapi dengan urapan Allah. Kita butuh, sangat butuh. Dan kalau seluruh pelayan benar-benar diurapi Allah, maka tidak ada pelayanan kita yang sia-sia. Tidak ada pelayanan kita yang cuma ingin tampil nampang doang. Tetapi pelayanan yang membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Lihat wajah gereja Tuhan. Ada banyak orang yang bertobat. Bukan cuma Petrus yang berkhotbah, lalu 3.000 jiwa yang datang dibaptis. Saudara baca ini. Filipus pun berkhotbah, banyak jiwa di Samaria yang bertobat. Dukun-dukun datang minta dibaptis. Dan itu karya Allah, karya Roh Kudus. Dan kalau ini terjadi hanya karena urapan Allah, sebab oleh Roh Kudus. Begitu kalimat yang kita baca. Ia memberitakan, mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda yang diadakan. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus itu. Ayat yang ke-6. Dan semua orang, besar kecil,
ayat 10. Ya. Semua orang besar kecil mengikut dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi dukun-dukun. Tapi dengan kuasa Allah kita melihat Simon dukun itu juga dibaptiskan. Dan kiranya Tuhan menolong kita menjadi wajah baru dari Bulak Serai, menjadikan Bulak Serai menjadi bagian karya Allah. Di dalamnya ada saudara yang ikut serta melayani Tuhan, menjadi pelayan yang diurapi. Oh, sangat berbeda. Tidak ada hati-hati keras lagi, tidak ada hati-hati batu karang, tidak ada penampilan-penampilan yang ingin disanjung, ditepukin tangan, diangkat, dipuji. Tetapi ketika seorang diurapi Allah, Tuhan yang dipermuliakan.